Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K disusun oleh Suhendra, Angkatan 2, SDN Negeri 1 Getrak Moyang, Kecamatan Pangenan. Orientasi P3K di instansi Kabupaten Cirebon yaitu dengan cara orientasi yaitu dengan daring. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, nilai dan etika OPD unit kerja, rencana hasil kerja atau RHK, kemudian penutup. Nanti sebelum kita melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai P3K yang melaksanakan orientasi, kita harus berkonsultasi dengan pimpinan atau atasan kita untuk apa yang akan kita laksanakan. Rencana aksi yaitu optimalisasi administrasi sekolah, agenda surat masuk dan surat keluar, sehingga di saat pimpinan tahu atau mentor tahu, beliau bisa untuk ikut andil dalam kegiatan orientasi yang kita laksanakan, sehingga kita meminta pengesahan beliau dan beliau pun bisa untuk menandatangani apa yang akan kita laksanakan, yaitu orientasi pengenalan untuk P3K. Oke, untuk orientasi diawali dengan pendahuluan yaitu latar belakang, pengenalan umum operasional dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Satuan Kerja SD Negeri 1 Getrak Moyang, Kecamatan Pangenan memiliki peran penting dalam hal kinerja khususnya administrasi sekolah, terutama perannya sebagai operator sekolah yang mencakup administrasi surat masuk dan surat keluar. Oleh sebab itu, pembuatan pelaporan administrasi surat masuk dan keluar perlu dibenahi dengan sistem yang lebih rapi dan mudah digunakan. Selain administrasi manual, kita kembangkan dengan sistem mailing, khususnya surat keluar, sehingga saat akan digunakan ada rekam jejak dalam hal surat keluar. Maksud dan tujuan. Maksud orientasi ini adalah untuk mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Cirebon, adalah untuk membekali pegawai baru dengan pemahaman mengenai fungsi, tugas, hak, dan kewajiban ASN, sekaligus memastikan mereka mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta mematuhi etika birokrasi dalam pelayanan publik. Tujuan pelaksanaan orientasi adalah: 1. Terwujudnya administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib. 2. Meningkatkan pelayanan yang maksimal, cepat, dan akurat demi tercapainya sekolah yang maju serta berprestasi. 3. Menyamakan persepsi, harapan, dan standar kinerja antara P3K dan instansi pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional dan berintegritas. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rencana aksi akan dilaksanakan selama 4 minggu. Tempat kegiatan aktualisasi dan aksi perubahan ini bertempat di SDN 1 Getrak Moyang, Kecamatan Pangenan. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Kemudian misinya adalah: pertama, bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan akuntabel. Inovatif, menciptakan inovasi dalam pelayanan publik dan masyarakat. Maju, meningkatkan kualitas hidup masyarakat modern yang berbudaya. Kemudian agamis, menguatkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Aman, mewujudkan situasi yang aman, nyaman, dan lingkungan yang asri. Penyelesaiannya adalah dalam misi ini mewajibkan setiap ASN P3K untuk tidak sekedar bekerja secara rutinitas, melainkan harus bertindak sebagai inovatif agent. Ini merupakan wujud nyata dalam penerapan misi tersebut di dalam manajemen administrasi sekolah, di mana masih belum sempurnanya manajemen. Struktur organisasi instansi unit kerja SDN 1 Getrak Moyang yaitu
Kepala sekolah berkoordinasi langsung dengan satuan kerja yang dulu adalah koordinator wilayah atau Korwil, juga dengan komite sekolah yang membawahi ada guru mapel, juga ada guru kelas, serta ada operator dan penjaga sekolah. Yang satu sama lainnya saling berkoordinasi demi terciptanya kegiatan yang baik di satuan pendidikan tersebut. Lanjut, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 meliputi 1. Perencanaan dan kebutuhan pegawai, yaitu instansi pemerintah melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah formasi pengelola umum operasional yang membantu mendukung operasional harian kantor atau sekolah. Yang kedua, ruang lingkup tugas, yaitu pertama, administrasi surat menyurat, mengolah dan mengarsipkan dokumen atau data pendukung, mengusulkan, menerima, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan. Yang kedua, kebersihan dan keamanan, mengawasi dan menyiapkan sarana kebersihan serta menjaga ketertiban lingkungan kerja. Ketiga, pengelolaan barang, mengusulkan, menerima, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan. 3. Layanan operasional, menyiapkan ruangan untuk rapat, acara, dan membantu operasional umum harian instansi. Nilai dan etika SD Negeri 1 Gerakmoyan, Restra SD Negeri 1 Gerakmoyan, visi, membentuk insan yang sehat, beriman, berakhlak mulia, dan cerdas, serta dapat mengaktualisasikan diri dengan lingkungannya. Misi, menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru secara komprehensif. 3. Mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Menggali potensi siswa dalam bidang ilmu dan teknologi. 5. Menjelaskan kreativitas, bakat, dan minat siswa dalam bidang olahraga, seni, dan budaya. Terakhir, menumbuhkan rasa kebanggaan pada diri siswa sebagai bangsa Indonesia. Rencana kerja atau rencana hasil kerja P3K, yaitu yang pertama, kita berkonsultasi dengan pimpinan. Tujuan kinerja adalah membina, memberi masukan serta arahan tentang administrasi surat masuk dan keluar. Indikator pencapaian tersedianya hasil dari pimpinan dan hasil catatan hasil konsultasi dan koordinasi. Waktu minggu pertama di bulan Juni. Kedua, kegiatan terlaksananya pengelolaan administrasi agenda surat masuk dan surat keluar, memudahkan, tujuan kinerjanya memudahkan pencarian kembali riwayat komunikasi atau dokumen dan tertibna tata kelola arsip. Indikator tersedianya dokumen yang sudah disposisi oleh pimpinan. Kegiatan minggu kedua di bulan Juni 2026. Ketiga, penyimpanan arsip administrasi surat. Tujuan kinerja memastikan setiap dokumen surat masuk dan keluar supaya dapat ditemukan. Indikator arsip disusun berurutan berdasarkan tanggal masuk dan keluar. Selanjutnya ada pengelolaan sarana dan prasarana. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan, kelayakan, dan efisiensi fasilitas kerja. Indikator efektivitas penggunaan sarana dan prasarana selama 1 tahun. Dukungan pelayanan umum, memastikan seluruh proses administrasi personal dan fasilitas berjalan optimal untuk mewujudkan layanan publik yang prima, efektif, dan akurat. Indikator tersedianya standar pengukuran untuk menilai kualitas dan efektivitas layanan pada masyarakat selama 1 tahun. Penyusunan laporan, tujuannya menyampaikan informasi data dan fakta secara jelas, sistematis, serta objektif. Indikator tolak ukur yang memastikan kualitas, akurasi, dan akuntabilitas suatu dokumen. Waktu kegiatan 1 tahun. 7. Evaluasi pelayanan, memastikan kinerja suatu layanan berjalan efektif, memenuhi standar yang ditetapkan, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Indikator terlaksananya pelayanan yang cepat dan akurat selama 1 tahun. Mengakhiri pertemuan, yaitu penutup kesimpulan. Setiap ASN pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun dan membuat laporan secara lengkap dan sistematis agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan nilai berakhlak. Kesimpulannya adalah pengelola umum personal memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran fasilitas dan dukungan administrasi untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi sehari-hari
di lingkungan kerja atau instansi Anda adalah beberapa saran strategi yang dapat diterapkan, yaitu pemeliharaan fasilitas rutin, manajemen logistik yang terstruktur, peningkatan koordinasi waktu dan fokus pada pelayanan prima. Terima kasih.